Selamat malam, pemirsa. Anda menyaksikan program Janji Jokowi JK. Saya Ade Mulya. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Zamrud Khatulistiwa. Begitulah negara ini dijuluki dengan melihat keindahan yang tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Namun selama ini, kekayaan Indonesia belum terolah secara maksimal. Baru 3 daerah yaitu Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau yang selama ini lebih dikenal oleh para wisatawan. Di masa pemerintahannya, Joko Widodo Yusuf Kala menargetkan membangun sektor pariwisata. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah menargetkan sektor pariwisata menjadi pemasok devisa terbesar di tahun 2019. Sanggupkah target tersebut terpenuhi? Inilah Janji Jokowi JK, Nawacita di Surga Khatulistiwa. Branding ini bukan sebatas membuat logo atau menentukan tagline slogan, tapi reputasi positif yang memang betul-betul ditemukan dan dirasakan ketika orang datang ke negara kita Indonesia. Dunia kini semakin familiar dengan Indonesia. Secara berturut-turut, berbagai penghargaan berhasil diraih oleh Kementerian Pariwisata dalam membranding pariwisata Indonesia. Ya, pemerintah Jokowi JK memang menargetkan sektor pariwisata untuk menjadi penghasil devisa terbesar pada tahun 2019 mendatang. Namun, mampukah hal tersebut terrealisasi? Menteri Pariwisata Arief Yahya menjawabnya. Saya ada di Pura Agung Besakih, Bali, dan sudah bersama saya seseorang yang sudah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mengawal pembangunan ekonomi di sektor pariwisata, Arief Yahya. Pak Menteri, apa yang sedang Anda upayakan saat ini di Pura Besakih, khususnya di Bali, karena kita tahu bahwa status masih awal saat ini dan ini tentunya mengganggu pariwisata di Bali. Bali adalah tulang punggung pariwisata Indonesia. Ya, kedatangan saya ke sini tentu pertama kali secara psikologis menenangkan. Tadi ada turisnya lihat sendiri, menterinya ada di sini, mereka merasa aman. Kalau ini kan natural disaster, fenomena alam. Dulu kejadian di Bom Sarinah, sama-sama disasternya. Bagaimana kita mengatasinya waktu itu, Pak Presiden datang sendiri ke sana. Dan saya sebagai Menpar juga datang sendiri ke tempat bencana itu. Dan itu tanpa harus berkata-kata banyak, tanpa harus wawancara, selesai itu karena dunia melihatnya. Jadi untuk menyatakan aman dan nyaman itu sebaiknya kita datangi tempatnya. Saya membaca headline di koran bahwa kejadian ini memukul pariwisata di Bali. Betulkah demikian? Berapa persen penurunan, Pak? Kalau impactnya sudah pasti ada. Cancellation-nya sekitar 15-25%, kalau di average 20%. Penurunannya seberapa besar sih? Bali itu per bulan 500.000 wisatawan mancanegara, jadi kalau 20% sekitar 100.000. Oke, jadi cukup signifikan penurunannya. Cukup signifikan, jadi 100.000 itu kalau untuk satu provinsi non Bali itu sangat besar. Oke, jadi kalau bisa dibilang Pak Menteri ini lagi campur aduk perasaannya ya, karena beberapa waktu lalu Didaulat memenangkan sebuah award dari UNWTO dengan video pariwisata favorit dan juga pilihan juri. Betul. Lalu kemudian juga di bulan Agustus katanya peak-peaknya, puncak-puncaknya terjadi akselerasi jumlah wisatawan. Tapi saat ini terjadi ini. Ini bagaimana sih Pak kemudian mitigasinya? Kita tahu bahwa katanya kita mau punya 10 Bali yang lain. Ini mitigasi pariwisatanya seperti apa Pak? Ya, pertama itulah romantika kehidupan. Senang dan sedih datang bersama-sama. Jadi senangnya bulan-bulan ini kita menerima penghargaan video pariwisata terbaik di dunia dari UNWTO. Seminggu kemudian Indonesia menerima penghargaan dari TTG sebagai Destination of the Year, destinasi terbaik se-Asia Pasifik. TTG itu apa tuh? TTG adalah media pariwisata terbesar di dunia. Kalau UNWTO itu adalah lembaga pariwisata dari PBB. Ya. Masih ada lagi prestasi yang sangat membanggakan Indonesia,
yaitu Indonesia masuk top 20 fastest growing tourism industry in the world. Jadi karena tumbuhnya tinggi, kita sampai dengan Agustus tumbuhnya 25% annually, jadi year on year. Jadi Januari sampai Agustus 2017 dibagi dengan Januari sampai Agustus 2016. Itu berarti kita tumbuh 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan regional ASEAN dan pertumbuhan global yang hanya 6%. Bahkan Malaysia, Singapura, Thailand, 3 negara ini tumbuh di bawah 5%. Jadi kita 5 kali lipat dibanding negara-negara tetangga. Nah, itu berita bagusnya. Baik, berita bagus. Ya, Pak Menteri, banyak yang bilang juga katanya Menteri Pariwisata dan juga Kementerian Pariwisata ini saat ini sedang di atas angin. Wonderful Indonesia, pesona Indonesia mendunia begitu. Nah, apa sih yang diupayakan oleh Kementerian Pariwisata untuk sampai mendapatkan target-target itu dan juga mendapatkan penghargaan itu? Saya selalu mengatakan begini, kalau kita mau menjadi world class player, kita harus selalu menggunakan global standard. Itulah yang saya terapkan di Kemenpar. Semua hal yang dibuat di Kemenpar harus global standard. Buat videonya harus global standard. Bahkan lagu yang kita pilih adalah lagu What Wonderful, itu adalah lagu yang dimiliki oleh dunia. Itu di promosinya. Di pengembangan destinasinya kita juga menggunakan global standard. Di Travel and Tourism Competitiveness Index kita juga menggunakan global standard yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Itulah rahasia sukses dari Jadi sebenarnya ikut standar aja deh gitu kan? Ikut standar dunia, kalau kita sudah bisa memenuhinya, dengan sendirinya kita akan menjadi juara dunia. Kita target kan 2019 20 juta. Tapi kalau setahu saya di 2008-2007 saja, visit Malaysia 2007 saja katanya bisa mencapai 20 juta 1 tahun. Kenapa mereka bisa seperti itu dan kenapa kita tidak bisa? Jadi kalau saya bulat-bulatkan, Indonesia baru 10 juta ketika itu 2014. Malaysia udah 25 juta, Thailand 35 juta. Singapura, negara yang relatif kecil 15 juta. Kita kalah jauh dengan negara-negara lain. Itu ada ilmunya itu. Kalau bisnis yang kita pimpin performansinya sangat buruk, atau sekarang saya jadi Menteri Industri yang saya pimpin performansinya sangat buruk, kemungkinan terbesar adalah regulasinya yang tidak mendukung. Oleh karenanya ketika saya pertama jadi Menteri, yang saya lakukan adalah menderegulasi. Usulan-usulan deregulasi. Contoh ease of entering Indonesia. Dulu masuk ke Indonesia itu amat sangat susah. Sulit. Amat sangat susah. Ini termasuk bebas visa yang Termasuk 169 bebas visa, negara. iya. Dengan segala macam ekses negatifnya. Nah, kita harus lihat, jangan inward looking. Kita hanya 15 negara yang bebas visa. Googling saja, Singapura dan Malaysia lebih dari 150 negara yang bebas visa. Bagaimana yang bebas visa 15 bisa compete dengan yang 150 negara. Nah, ini kita berarti tidak menggunakan best practices. Lalu yang kedua, kalau perahu pesiar itu, perahu mewah yang masuk ke Indonesia, itu izinnya 3 minggu. 3 minggu itu 21 hari. Sekarang negara pesaing, Thailand, Singapura, Malaysia, hanya 1 jam. Pendekatan kita lebih security instead of ke services. Itu tidak benar, itulah yang harus diregulasi. Sekarang sudah jadi Sudah, seperti apa? sekarang jadi 3 jam sekarang. Dan performance-nya double. Dari hanya 750 yoh, sekarang sudah 1.500 yoh. Katanya ini masalah marina juga jadi masalah. Sangat, di Indonesia kapasitasnya sangat kecil, di Malaysia sampai ribuan katanya satu marina. Ini seperti apa? Apa pengembangan ke depannya? Ya. Gebrakan-gebrakan apa, Pak? Kemarin yang menggebrak sudah bukan saya, Pak Presiden sendiri yang bicara. Potensi wisata bahari kita itu sangat besar. Tapi pendapatannya saya langsung aja hanya $1 miliar. Bandingkan dengan Malaysia yang baharinya sangat kecil, pendapatannya $8 miliar. Laut juga kita punya semua. Laut kita punya semua. 2/3 koral terbaik di dunia itu ada di Indonesia. Panjang pantai kita nomor 2 di dunia, hampir 100.000 kilometer. Nah, tapi potensi itu tidak kelihatan di performansi. Apa rahasianya? Pasti regulasi. Kemudahan untuk masuk ke Indonesia itu sangat susah. Baik, seberapa concern Pak Jokowi JK ini menghidupkan sektor pariwisata di era kepemimpinan Pak Jokowi dan juga Bapak tentunya setelah 3 tahun ini? Ya, jadi Pak Presiden lah yang menetapkan target 20 juta. Dengan target 20 juta kita harapkan divisanya akan 20 sampai 24 miliar. Oke, bahasa yang lebih jelas, Presiden
memproyeksikan bahwa pariwisata harus menjadi penghasil devisa terbesar pada tahun 2019. Sekarang urutannya berapa? Berapa kontribusi devisa, berapa kontribusi terhadap PDB? Oke. Sudah 3 tahun ini. Devisa semula pariwisata nomor 4 tahun 2014. Sekarang nomor 2. Tapi laporan terakhir 2016 itu nomor 1 adalah CPO, nomor 2 pariwisata, nomor 3 migas, nomor 4 adalah batu bara. Jadi dalam waktu belum 3 tahun ini, jadi kalau 2016 baru 2 tahun, kita sudah bisa menunjukkan bahwa seperti yang diproyeksikan atau ditargetkan oleh Presiden, pariwisata akan menjadi penghasil devisa yang terbesar. Oke, Pak Menteri, Anda kan basicnya dari Telkom ya? Ya. Waktu ditunjuk sama Pak Presiden jadi Menteri Pariwisata, Anda bingung tidak? Kan mungkin Anda lebih cocok jadi BUMN mungkin ya. Apa yang Anda bawa ke pariwisata, ke pariwisataan di Kementerian Pariwisata, apa yang Anda bawa dari skill Anda, apa yang punya itu, apa yang Anda kontribusikan? Ya, jadi ada similarities, ada kemiripan. Telecommunication, transportation, tourism, itu tentang proximity, tentang kedekatan budaya dan kedekatan jarak. Saya ingin mengatakan bahwa ilmu dasarnya sama. Maka ketika jadi Menpar amat sangat mudah saya itu. Kalau kita bicara soal promosi, branding Indonesia, Malaysia, mungkin juga negara-negara lain, seperti apa Pak posisinya saat ini? Kita udah kalahkan Amazing Thailand, nah itu membanggakan. Yang memuaskan kita sudah mengalahkan Truly Asia Malaysia. Indikatornya apa Pak? Indikatornya seperti yang saya katakan tadi, kalau mau menjadi global player harus menggunakan global standard. Kita menggunakan World Economic Forum. Di situ ada pilar yang namanya Nation Brand. Nah di Nation Brand tahun 2013 sebelum Pak Jokowi naik, kita nomor nggak ada nomornya. Saking jeleknya dari 141 negara. Omongan saya bisa kamu googling dengan mudah. Tapi begitu 2015 lompat lebih dari 100 peringkat menjadi peringkat 47. Sementara Amazing Thailand ranking 83 dan Truly Asia Malaysia ranking 96. Jadi yang mengatakan bahwa brand Nation Brand Wonderful Indonesia baik itu bukan kita. Tapi lembaga yang kredibel yaitu World Economic Forum yang menyatakan. Oke. Pemerintah Joko Widodo dan Yusuf Kala terus berupaya meningkatkan sektor perekonomian dengan memperbaiki dan meningkatkan fasilitas di destinasi wisata baru. Seperti apa langkahnya? Janji Jokowi JK segera kembali.